kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan kembali firman Tuhan pada kesempatan ini yang menjadi khotbah di Minggu Kantate. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, beginilah firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Judea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti pada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, benar status kita sebagai pengikut Kristus sering membuat kita merasa spesial, merasa membuat kita berbeda di hadapan Allah, terlebih di tengah-tengah dunia ini. Ada suatu perasaan
yang membuat kita merasa lebih eksklusif, lebih berarti dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Sebab firman-Nya selalu meneguhkan hati kita yang mengatakan bahwa hanya di dalam Kristuslah satu-satunya yang menjadi jalan keselamatan. Itu sebabnya kita sebagai pengikut Kristus membuat kita merasa seperti spesial, seperti seorang yang berarti di hadapan Allah. Tapi sesungguhnya kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita ditanya kembali ke dalam hati kita, benar enggak? Ketika status itu membuat kita menjadi seorang yang spesial, ketika status kita menjadi pengikut Kristus, membuat kita seperti seseorang yang berarti di hadapan Allah. Kalau ditanya kepada perasaan kita, benarkah kespesialan itu juga yang kita tampilkan di dalam kehidupan kita? Ternyata tidak semua. Kalaupun ada orang-orang yang menganggap dirinya menjadi seseorang yang spesial, tapi dalam pengaplikasiannya, dalam penampilannya di kehidupan sehari-hari, ternyata tidak menunjukkan bahwa benar dia adalah seorang yang berarti, seorang yang spesial di hadapan Tuhan. Justru banyak kita yang menyangkal, justru banyak kita yang tidak menampilkan kekhususan yang telah diberikan kepada kita sebagai orang yang telah menikmati penebusan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, ternyata hanya ada satu yang membuat kita menjadi seseorang yang benar-benar spesial di hadapan Tuhan, yang membuat kita menjadi seseorang yang berarti di hadapan Tuhan. Dan itu bukan tentang status, itu bukan tentang warna kulit, itu bukan tentang ukuran fisik ataupun tradisi-tradisi atau istiadat-istiadat yang membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Bukan tentang demikian. Tapi satu hal yang dimaksud yang benar-benar membuat kita menjadi seseorang yang spesial adalah tentang bagaimana kita mau merespon setiap kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau menyempurnakan setiap karya dan penebusan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Jadi ternyata Bapak, Ibu, Saudara, untuk membuat kita menjadi spesial, tidak cukup hanya dengan sebuah perasaan saja yang membuat kita menganggap kita seperti seseorang yang berarti. Tapi yang lebih dituntut diutamakan di dalamnya adalah, kalau engkau sudah menyadari bahwa engkau adalah orang yang telah dikaruniakan kemurahan Tuhan, lalu apa yang menjadi respon Anda di dalamnya? Apakah kita menyanyiakan karunia itu, kemurahan itu dengan begitu saja? Atau kita meresponnya dengan sebuah nyanyian syukur, dengan sebuah puji-pujian, dengan sebuah perubahan dan transformasi di dalam kehidupan kita ini? Ini yang membuat kita menjadi seseorang yang spesial. Ini yang membuat kita menjadi seseorang yang berarti di hadapan Tuhan. Jadi bukan tentang status, bukan tentang warna kulit, bukan tentang perbedaan-perbedaan yang kita hidupi selama ini. Sebab kita tahu, kita sadar bahwa kasih Allah itu sifatnya universal. Kasih Allah di dalam otoritas, kasih Allah di dalam kedaulatannya sanggup menyentuh siapapun, orang-orang yang diinginkan Tuhan, yang diperkenankan Tuhan untuk menerima kasih-Nya. Seperti yang kita temukan dalam perikop ini, Kornelius mendapat perkenanan Allah di dalam pemberitaan para rasul menjadi orang-orang ikut masuk dalam karya keselamatan
Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak cukup hanya sebuah perasaan saja, tidak cukup hanya sebuah status, tapi adalah hal yang lebih patut bagaimana dia merespon, menyikapi kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang pasti setiap kemurahan itu tidak tinggal di dalam dirinya, tetapi apa yang dia terima dari Tuhan, dia boleh aplikasikan, dia boleh pakai itu kembali untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Petrus dipakai di dalam kuasa Roh Kudus menjadi orang rasul yang dipakai Tuhan untuk memberkati, untuk mengaruniakan pertobatan kepada Kornelius, sehingga dia ikut masuk dalam persekutuan orang-orang percaya. Dia menerima karunia Roh Kudus. Jadi tidak melulu tentang status dan identitas-identitas itu saja. Bapak, Ibu, Saudara, kisah para rasul itu adalah berisi tentang pelayanan para rasul-rasul, pelayanan para murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus di dalam melanjutkan pemberitaan dan pelayanan mereka setelah Yesus Kristus naik ke surga. Ada hal yang harus kita pahami setelah Yesus naik ke surga. Seperti ada suatu kehampaan, seperti ada sesuatu yang terputus dalam diri mereka, yang selama ini mereka melayani bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi saat itu mereka dituntut harus terus berjalan, terus melayani, dan terus bekerja. Tentu dalam hal ini kita bisa menemukan bagaimana bahwa semua keberhasilan mereka, semua pelayanan yang mereka kerjakan itu berarti bukan tentang kepribadian para rasul lagi, tetapi karena Kristus Yesus telah mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap murid, sehingga kalaupun ada sebuah keberhasilan, kalaupun sebuah kesuksesan terjadi di dalamnya, itu bukan tentang kepribadian para murid, tetapi tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Itu sebabnya kalaupun buku Kisah Para Rasul menceritakan tentang pelayanan para murid-murid, tetapi itu juga mau menekankan tentang pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam pribadi murid-murid itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang menjadi kabar baik bagi kita di dalam minggu ini, dalam menikmati kemurahan Tuhan, dan apa yang harus kita kerjakan untuk menyatakan bahwa benar kitalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Maka yang pertama adalah tanamkan dalam hatimu, tanamkan dalam jiwamu bahwa apa yang disukakan oleh Allah itu juga harus menjadi kesukaan kita. Apa yang dirindukan Allah di dalam kebaikan-kebaikan di dunia ini, itu juga harus menjadi kesukaan kita di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu, kita sadar seperti yang dikatakan Petrus, ketika Allah sudah berkehendak, ketika Allah sudah merancangkan di dalam kuasa Roh-Nya, siapapun kita ini di hadapan Tuhan, tidak akan sanggup untuk melarang, menghambat semua karya Tuhan itu terjadi. Maka kalau demikian kenyataan yang harus kita alami dalam hidup ini, maka kita harus rubah kembali. Apa yang dirancangkan Tuhan itu, biarlah itu menjadi kesukaan bagi kita, biarlah itu menjadi sumber kesukaan bagi kita. Terlebih tentang Allah menaruh kasih-Nya, Allah mengaruniakan kemurahan-Nya kepada siapapun itu,
biarlah itu menjadi kesukaan kita bersama di dalamnya. Sebab itulah yang diinginkan Allah di dalam kuasa Roh Kudus-Nya untuk menyempurnakan dunia ini, untuk semakin mengenalkan kasih Allah yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Kita melihat menemukan pelajaran yang berarti, yang berharga dalam perikop ini. Ketika terjadi sesuatu di luar dari apa yang kita pikirkan, seolah-olah kita menganggap bahwa kenapa harus dia? Mengapa harus ke situ Tuhan menaruh kasih-Nya? Mengapa harus mereka? Kenapa tidak saya? Kenapa tidak keluarga saya? Dan demikian yang selalu menjadi pergunjingan-pergunjingan di dalam pikiran kita ini. Maka dalam perikop firman Tuhan hari ini, Kisah Para Rasul 11, pertobatan Kornelius di dalam Petrus, ini menjadi kesukaan Tuhan, maka kita sebagai orang yang menganggap telah menjadi seseorang yang spesial itu, supaya benar kita adalah orang-orang yang spesial, maka pakailah itu juga menjadi sumber kesukaan bagimu. Maka pakailah itu juga menjadi sumber kebahagiaan bagimu. Apa yang dianggap Tuhan di dalam suatu kebaikan bagi dunia ini, yakinlah itu akan menjadi kebaikan bagi bersama ketika kita mau menerimanya dengan sukacita. Maka pelajaran yang pertama yang kita ambil dalam perikop ini adalah, mari saudara-saudara, tanamkan, tekankan di dalam hatimu apa yang menjadi kesukaan Allah. Buatlah itu menjadi kesukaanmu. Apa yang telah dirancangkan Allah, itu adalah rancangan yang terbaik, maka biarlah itu juga menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Kepada siapa Allah mau menaruh kasih-Nya, kepada siapa Tuhan mau menempatkan karunia-Nya, kepada siapa Allah mau memberikan pertobatan, mau memberikan sukacita, memberikan kebaikan-kebaikan dalam kelimpahan kasih-Nya. Itu adalah yang terbaik bagi Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Maka itulah yang harus kita tanamkan, bahwa ketika Allah bersukacita dengan pertobatan seseorang, maka demikian juga halnya kita sebagai orang yang telah menerima Kristus, kita pun haruslah juga bersukacita di dalamnya. Tidak lagi terbebani dengan identitas-identitas kemanusiaan, tidak lagi dibatasi dengan perbedaan-perbedaan, terlebih tradisi-tradisi yang menjadi penyekat, yang menjadi pembatas di antara setiap pribadi. Tapi siapapun dia, kalau Tuhan sudah berkenan kepadanya, maka itu adalah sukacita kita juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak bisa membatasi kuasa Roh Kudus. Kita tidak bisa menghambat kepada siapa Allah mau merancangkan kemuliaannya, kepada siapa Allah mau menaruh kasih-Nya, mau menaruh sukacitanya. Tapi kalaupun demikian, maka supaya hidup kita benar-benar menjadi orang yang spesial, tanda sukacita kita itu, maka mari kita juga ikut bersukacita di dalamnya. Dan ini menjadi satu pujian, satu nyanyian baru yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada bedanya kita dengan orang-orang pada umumnya. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang butuh pertobatan. Keberdosaan kita membuat kita harusnya layak mendapat hukuman Tuhan. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan menempatkan kemurahan-Nya kepada kita. Bukan karena kelayakan kita, bukan karena siapa-siapa kita ini, tapi kemuliaan Tuhan yang membuat kita menjadi orang pilihan-Nya, menjadi orang
yang boleh menerima kasih dan kemurahan Tuhan. Maka kalau demikian Allah memberlakukan itu kepada kita, maka demikian jugalah Allah akan memberlakukannya kepada orang lain. Demikian jugalah Allah kiranya akan menempatkan kasih-Nya kepada setiap orang. Dan satu hal yang harus kita syukuri, kita nikmati. Semakin banyak orang-orang yang menerima Kristus di dalam hidupnya, maka haruslah semakin bertambah sukacita di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Cornelius, pertobatan itu membuat dia menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan pertobatan kepadanya. Maka perasaan menjadi seseorang yang spesial tidak melulu hanya tentang status saja, tetapi juga tentang bagaimana kita menyikapi, merespon kemurahan Tuhan itu di dalamnya. Maka mari kita hidupi kehidupan yang benar-benar selalu di dalam rasa syukur, kehidupan yang benar-benar selalu mensyukuri, ikut bersuka cita, ikut berbahagia atas setiap kebaikan, keberhasilan, dan kemurahan Tuhan di dalam setiap dunia ini. Kita tidak bisa membatasi, kita tidak bisa menentukan kepada siapa, kemana Tuhan mau menaruh kasih-Nya. Tapi kepada siapa Tuhan menempatkan kasih-Nya, itu adalah sukacita bagi Tuhan, maka itu juga harus menjadi sukacita bagi kita. Itu adalah kebahagiaan Allah, maka itu pun harus menjadi kebahagiaan kita. Bukan menjadi cemburu, bukan menjadi iri hati, tetapi ikut bersama-sama dalam puji-pujian kesukaan Tuhan, ikut bersama menjadi nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Maka mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah, telah dikaruniakan pertobatan, maka mari kita respon, kita sikapi semua itu dengan selalu mensyukuri, dengan selalu menaikkan pujian, dengan selalu menyukakan apa yang disukakan oleh Allah, yaitu tentang kebaikan-Nya, tentang rancangan-Nya di tengah-tengah dunia ini. Selamat menikmati kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.